English from Australia, pelajaran nomor 7. Halo, saudara pendengar. Saudara tentunya masih ingat, dalam pelajaran yang lalu, kita berbicara tentang pekerjaan seseorang. Mari kita ulangi sebentar. I'm Don. I'm an insurance salesman. I'm Jane. I'm a housewife. I'm Iwan. I'm a student. I'm Chris, and I'm a student. And I'm an announcer. Jangan lupa saudara, I am. menjadi. I'm. Coba dengarkan lagi. Kami masing-masing akan menyebutkan pekerjaan kami. I'm an insurance salesman. I'm a housewife. I'm a student. I'm a student. And I am an announcer. Tetapi, kalau kita ingin bertanya, kita harus mengubah susunan katanya. Kata Am. harus diletakkan di muka. I. Am I an insurance salesman? Am I an insurance salesman? Dan dalam hal ini, kata Am. tidak disingkat. Am I an insurance salesman? Yes, you are. Chris baru saja menjawab pertanyaan Don. Coba dengarkan tanya jawab tadi lagi. Am I an insurance salesman? Yes, you are. Dalam jawaban pendek seperti tadi, tekanan jatuh pada kata Ah. 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 Yes, you are. Sekarang, coba dengarkan jawaban yang menyangkal. Am I an announcer? No, you aren't. Jawaban menyangkal tadi hampir sama kedengarannya dengan jawaban yang mengiyakan, tetapi artinya sangat berbeda. Coba dengarkan Chris. Dia akan memberikan jawaban yang mengiyakan dan kemudian disusul dengan jawaban yang menyangkal. Yes, you are. No, you aren't. Yes, you are. No, you aren't. Sekarang, coba saudara beri jawaban yang sesuai dengan kata yang diucapkan Don. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Yes. Yes, you are. No. No, you aren't. Baiklah, mari kita bersandiwara sedikit. Salah seorang dari kami akan mengajukan pertanyaan yang dimulai dengan Am I? dan saudara harus mengenal suaranya dan menjawab dengan ya atau bukan. Chris dan Jane akan memberi contoh dulu. Dengarkan. Am I an announcer? No, you aren't. Am I a student? Yes, you are. Nah, mari kita mulai sekarang. Kami akan bertanya dan saudara harus menjawab dengan Yes, you are. Or no, you aren't. sesudah jawaban saudara akan kami berikan jawaban yang betul. Seperti biasa, ulangilah jawaban itu. Siap? Am I a student? No, you aren't. Am I a student? No, you aren't. Am I a student? Yes, you are. And am I a student? No, you aren't. You're an announcer. Nah, mari kita ulangi tentang orang lain yang sudah pernah saudara kenal dalam kursus ini. Dengarkan. Is Mr. Smart a student? No, he isn't. Is Iwan a student? Yes, he is. Pertanyaan tadi tentang satu orang lain. Jadi, kita pakai kata Is. dan sekali lagi, saudara harus berhati-hati dengan jawabannya. Perbedaan ucapan yang kecil mempunyai perbedaan arti yang besar. Yes. Is. No. Isn't.
Yes, he is. No, he isn't. Don akan mengucapkan lagi kedua jawaban tadi. Coba dengarkan dulu dan ulangilah. Pertama-tama, jawaban yang mengiyakan. Yes, he is. No, he isn't. Bagus. Sekarang coba, apakah saudara dapat menjawab pertanyaan yang dimulai dengan is? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Nah, pertanyaan yang pertama. Is Chris a student? Yes, he is. Is Mr. Smart a student? No, he isn't. Is Helen a student? No, she isn't. Is Don a student? No, he isn't. Baiklah, saudara-saudara. Sekarang kita akan bertanya tentang lebih dari satu orang. Coba dengarkan dulu. Are Iwan and Chris students? Yes, they are. Are they announcers? No, they aren't. Ingatlah, kita pakai Are karena kita berbicara tentang lebih dari satu orang. they, Bentuk jamak. are, or aren't? Sekarang giliran saudara. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini, kemudian ulangilah jawaban yang betul. Are Iwan and Chris students? Yes, they are. Are they friends? Yes, they are. Are they insurance salesmen? No, they aren't. Are they lecturers? No, they aren't. No, they aren't. They are students. Listeners, are you students? Apakah tadi saudara menjawab? Yes, we are. Coba ucapkan lagi sesudah Jane. Yes, we are. Yes, you are. You're students of English. Saudara pendengar, sampai saat ini kita telah membicarakan apa pekerjaan seseorang, seperti mahasiswa, penyiar, dan sebagainya. Sekarang kita akan berbicara tentang orang lagi. Tetapi kali ini tentang apa yang dirasakannya. Apakah mereka senang atau tidak, sakit atau sehat, dan sebagainya. Misalnya, dalam musim dingin di Australia, saya kedinginan. Atau dalam bahasa Inggris, I'm cold. tetapi kalau di Jakarta, saya biasanya kepanasan. Dalam bahasa Inggris, I'm hot. kalau saya sakit, dalam bahasa Inggris, saya dapat mengatakan, I'm sick. contoh-contoh tadi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan keadaan dalam bahasa Inggris. Saudara akan mendengar contoh-contoh lain dalam percakapan lewat telepon antara Chris dan Iwan. Iwan sedang di universitas, tetapi Chris tidak ada di sana hari ini. Iwan sedang menelpon rumah Chris untuk mengetahui alasannya. Mari kita dengarkan. Hello? Hello, Chris. This is Iwan. Hello, Iwan.
Are you okay? No, I'm not. Well, what's the matter? I'm sick. Oh, are you comfortable? No, I'm not. I'm thirsty and hot and miserable. Saya kira Chris demam. Dia sakit. Dalam bahasa Inggris, He's sick. coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Don. Kemudian ulangilah. He's sick. Badannya panas, dia haus, dan sengsara. Coba dengarkan ketiga ungkapan tadi lagi dalam bahasa Inggris. Badannya panas, He's hot. dia haus, He's thirsty. dia sengsara. He's miserable. Sekarang, saudara dapat bertanya kepada Iwan tentang Chris dengan memakai Is he hot, or thirsty, or miserable, or sick? Jane akan mengucapkan kata yang harus saudara pakai dalam setiap pertanyaan saudara. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Hot. Is he hot, Iwan? Yes, he is. Thirsty. Is he thirsty, Iwan? Yes, he is. Miserable. Is he miserable, Iwan? Yes, he is. Sick. Is he sick, Iwan? Yes, he is. Nah, ketika Iwan sedang berbicara dengan Chris, dia memakai ungkapan bahasa Inggris yang lazim digunakan dalam percakapan, yaitu What's the matter? bila dia ingin mengetahui apa yang terjadi atas diri Chris. What's the matter? Artinya, ada apa? Coba ucapkan pertanyaan tadi sesudah Don. What's the matter? Kemudian Iwan bertanya, Are you comfortable? Comfortable dalam contoh ini artinya enak badan. Don akan mengucapkan pertanyaan tadi seluruhnya. Coba dengarkan dan ulangilah. Are you comfortable? Saudara-saudara, mari kita dengarkan lagi percakapan antara Chris dan Iwan tadi. Ketika bertanya tentang Chris, kita mengatakan Is he hot? Is he thirsty? dan seterusnya. Tetapi, kalau Iwan bertanya langsung kepada Chris, tentu saja dia mengatakan, misalnya, Are you okay? nah, inilah percakapan tadi lagi. Hello? Hello, Chris. This is Iwan. Hello, Iwan. Are you okay? No, I'm not. What's the matter? I'm sick. Oh, are you comfortable? No, I'm not. I'm thirsty and hot and miserable. Ketika Chris sakit, dia memberitahu Iwan dengan memakai kalimat-kalimat seperti, I'm sick. I'm miserable. waktu itu, Chris menggambarkan keadaan yang bersifat sementara. Tetapi, kalimat-kalimat seperti tadi dapat juga kita pakai untuk menggambarkan keadaan yang lebih tetap, yakni menggambarkan ciri-ciri seseorang, baik jasmani maupun yang berhubungan dengan kepribadiannya. Saudara pendengar, saudara tidak melihat Iwan dan teman-temannya. Bagaimana kira-kira mereka itu? Tinggi, pendek, kurus, gemuk? Mari kita minta mereka saling memberi gambaran. Jane akan mulai dengan meminta Chris menggambarkan Iwan. Dalam bahasa Inggris, pertanyaannya akan berbunyi, What's Iwan like? Chris, what's Iwan like? Well,
He's short and slim. Chris mengatakan bahwa Iwan Short, artinya pendek dan slim. artinya langsing. Coba dengarkan lagi. He's short and slim. Sekarang Chris akan bertanya kepada Iwan bagaimana sifat Helen. Iwan, what's Helen like? Well, she's nice and she's pretty. Of course. Iwan's shy. Ketiga kata keadaan yang dipakai tadi ialah Nice, yang berarti baik atau menyenangkan dan pretty, yang berarti cantik dan shy. yang berarti malu. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Chris dan Iwan. Iwan, what's Helen like? She's nice and she's pretty. And Iwan's shy. Nah, sekarang Jane akan memberitahu Don bagaimana dengan Chris. Coba dengarkan. Jane, what's Chris like? Well, he's tall and he's slim. And he's talkative. He isn't shy. Dalam contoh tadi, kata-kata baru yang dipakai ialah Talkative, yang berarti banyak bicara dan tall, yang artinya tinggi. Dengarkan lagi gambaran Jane tentang Chris. he's tall and he's slim. He isn't shy. He's talkative. Saudara pendengar, sekarang saudara dapat menggambarkan Iwan dan Chris dalam bahasa Inggris. Don akan menyebutkan ciri-cirinya lagi, dan kemudian Jane akan mengatakan, coba terangkan mengenai Iwan atau coba jelaskan tentang Chris. Dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat tadi ialah Tell me about Iwan. Tell me about Chris. siap, saudara-saudara? Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Iwan is short and Chris is tall. Tell me about Iwan. He's short. Iwan is short and Chris is tall. Tell me about Chris. He's tall. Chris is talkative and Iwan is shy. Tell me about Chris. He's talkative. Chris is talkative and Iwan is shy. Tell me about Iwan. He's shy. Baiklah, sekarang coba dengarkan baik-baik. Iwan is slim and Chris is slim too. Two Seperti dalam contoh tadi, berarti juga. Coba dengarkan Don lagi. Iwan is slim and Chris is slim too. Tell me about Iwan. He's slim. Tell me about Chris. Apakah tadi saudara mengatakan, He's slim. Or he's slim too. bagus? Kedua jawaban tadi benar. Sekarang coba, apakah saudara dapat menjawab pertanyaan Jane yang berikut ini? Is Chris shy? No, he isn't. Sekarang, mari kita dengarkan teman-teman kita lagi. Mereka akan saling memberikan gambaran tentang dirinya masing-masing. Jane, what's Iwan like? Well, he's short and slim. Iwan, what's Helen like? Well, she's nice and she's pretty. Of course, Iwan's shy. And Jane, what's Chris like? He's slim too, but he's tall and he's quite talkative. He isn't shy. Thank you, Chris, Iwan, Don, and Jane. Saudara-saudara, sekarang Jane akan bertanya kepada Don. Coba dengarkan pertanyaannya dan juga jawaban Don. Kemudian Jane akan bertanya kepada saudara. Don,
Is Chris short? No, he isn't short. He's tall. Coba dengarkan lagi, dan kali ini ulangilah jawaban Don. Is Chris short? No, he isn't short. He's tall. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan Jane, dan kemudian ulangi jawaban Don. Is Iwan tall? No, he isn't tall. He's short. Is Chris shy? No, he isn't shy. He's talkative. Is Iwan talkative? No, he isn't talkative. He's shy. Is Chris short? No, he isn't short. He's tall. Ketika Iwan menggambarkan Helen, dia memakai kalimat-kalimat seperti Helen is pretty. She's nice. dalam menggambarkan seseorang, kita juga sering menyebutkan apa pekerjaannya. Dalam hal ini, kita memakai kalimat-kalimat seperti She's a typist. He's a student. jadi, kalimat tadi merupakan kalimat jenis kedua yang dapat kita pakai untuk menggambarkan seseorang. Dan kita juga dapat menyebutkan bagaimana cita rasa dan kebiasaan orang itu. Kalau demikian, kita memakai kalimat jenis yang ketiga. Misalnya, Iwan likes sport. He plays tennis and badminton. sebentar lagi akan kita dengar Chris memberikan gambaran tentang seseorang. Dia akan menyebutkan beberapa hal tentang orang itu dan akan memakai ketiga jenis kalimat tadi. Kita akan ikut mendengarkan percakapan yang terjadi pada jamuan makan malam di rumah Jane dan Don. Chris dan Iwan juga hadir. Don dan Jane baru saja mendengar bahwa Chris tertarik pada seorang gadis yang belum lama dikenalnya. I'd really like to know. Yeah, I know. It's changed as well. Well, Chris, what's she like? Oh, she's nice. Nice. Listen to Chris. At uni, he's very talkative. Is she a student? Yes, she is. Is she pretty, Chris? Oh, yes. She's beautiful. And? And she's tall and slim. Oh, is she young? Of course. She's a student. She's 18, I think. She studies arts and she spends a lot of time in the library. Ah, I understand now. Chris spends a lot of time in the library too. Suddenly, Chris is very studious. And her name? That's a secret. Secret artinya rahasia. Chris tidak mau mengatakan siapa nama pacarnya yang baru. Tetapi kita tahu dia suka sekali padanya. Mari kita dengarkan lagi bagian pertama dari percakapan tadi. Oh, yes. I think it's absolutely delightful. I'm not. Well, Chris, what's she like? Oh, she's nice. Nice. Listen to Chris. At uni, he's very talkative. Is she a student? Yes, she is. Is she pretty, Chris? Oh, yes. She's beautiful. Nah, saudara-saudara, sekian saja untuk hari ini.
Pelajarilah bagian kedua dalam buku saudara. Dan jangan lupa membaca bagian yang berjudul Sebelum Siaran dari pelajaran nomor 8 menjelang pelajaran berikutnya. Dan sekarang saya ucapkan sampai bertemu kembali. Goodbye, listeners.